Bapak Gibran bakalan diulti sama kedua seniornya yang tersebut. Ini udah jadi rahasia umum lah di awal-awal. Plek ketiplek lah pokoknya sama Pak Jokowi. Emang pohon itu nggak jauh jatuhnya dari buahnya ya? Nah, ketika Cak Imin menjatuhkan mikrofonnya, Cak Imin itu dijawab agak sedikit nyentil ya. Di lain sisi, Cak Imin berlaku kontradiktif di sini. Mana alih-alih Cak Imin itu mengirimkan bola lambung, lalu Pak Mahfud MD juga ya agak sedikit, menurut saya sih agak kesel dikit lah ya, pertanyaan tentang carbon capture and storage ya. Jadi berbeda pilihan itu udah biasa lah ya. Detail untuk mengamati demografi seperti di Jepang itu kan isu terbesarnya adalah yang lost demografi justru ya. Mereka hampir banyak kehilangan generasi penerus di bidang-bidang yang begitu fundamental di negara mereka. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Prasanggi di channel Prasanggi Story. Pada bahasan video kali ini masih di program Ikan Sepat. Ini kan sebuah pendapat di mana ini menjadi wadah saya untuk menuangkan segala macam pendapat saya, karena kebebasan berpendapat itu dilindungi oleh negara. Nah, baru aja kita semalam tepatnya kita disajikan perhelatan debat Cawapres 2024. Ini kali perdana calon wakil presiden bertemu bertatap muka langsung untuk melakukan perdebatan. Nah, sebagian dari kita pasti sepakat ya, perhelatan debat Cawapres semalam ya kita beri penilaian cukup panas ya. Nah, gimana menurut kalian? Cukup memuaskankah calon wakil presiden yang kalian dukung? Ini adalah panggung untuk memantapkan pilihan kita nanti yang akan di pertengahan Februari, masa pencoblosan. Ya, harapannya dengan debat Capres dan Cawapres ini sebanyak 5 kali yang bakal digelar, kita bakalan memahami karakteristik masing-masing calon presiden dan calon wakil presiden yang akan kita pilih nanti. Lepas dari kita dukung siapapun itu, baiknya demokrasi ini adalah mempersatukan kita sebagai bangsa Indonesia, bukan malah memecah belah. Jadi berbeda pilihan itu udah biasa lah ya. Pada muaranya mereka yang berkompetisi pada tahun pemilu kali ini ya ujung-ujungnya kan untuk kita, untuk bangsa Indonesia. Kita ingat-ingat kembali momen-momen apa aja yang terjadi di debat Capres semalam. Saya memiliki poin-poin yang menarik yang kita bakalan ulas, boleh kita diskusikan bersama. Ini menurut saya ketimbang debat Capres yang pertama itu, ya lebih ada gregetnya debat Cawapres ini ya menurut saya pribadi. Dan ada kejutan yang tak disangka-sangka di mana Bapak Gibran Raka Buming Raka mengejutkan, menghentakkan semua pihak, yang dimana kan di awal-awal itu kita semua tahu ya prediksinya ya. Ini udah jadi rahasia umum lah di awal-awal ketika debat Cawapres ini belum dimulai kan banyak nih yang menganggap sebelah mata Pak Gibran Raka Buming Raka ini ya. Banyak yang berpendapat, netizen kebanyakan nadanya hampir serupa, yaitu Bapak Gibran bakalan diulti sama kedua seniornya yang tersebut, yaitu Cak Imin dan Pak Mahfud MD sang profesor ahli di bidang hukum. Namun apa yang terjadi di sini menurut saya pribadi, Pak Gibran Raka Buming Raka ini sangat menguasai panggung secara keseluruhan. Pak Raka Buming ini benar-benar menguasai panggung. Dari yang tadinya awalnya diremehkan gitu ya, bakalan tidak berkutik melawan kedua seniornya, ternyata membuktikan beliau menjawab dengan lugas sepanjang acara yang kurang lebih hampir 2 jam itu ya. Di sini dengan pembawaan saya yang seekspresif ini, bukan berarti saya mendukung salah satu calon wakil presiden atau cawapres di sini ya. Ini hanya penilaian objektivitas. Ya, kita kesampingkan dulu dukungan kita, ini hanya sekedar ulasan dan pendapat atas yang terjadi dalam perhelatan semalam itu ya. Ini saya benar-benar objektif dan ini belum cukup untuk mematenkan saya untuk memilih siapapun itu yang nanti bakal jadi calon presiden, dikarenakan masih ada sekitar 3 lagi perdebatan yang bakal digelar. Ini akan menghantarkan kita atau mengerucutkan kita kepada pilihan kita, memantapkan pilihan kita nantinya ke depan. Masih terlalu dini untuk sekarang ya, kita bakalan lihat karena dinamikanya ini berjalan terus. Pergerakannya sangatlah dinamis ya pokoknya. Terbuktikan dari perhelatan semalam aja, Pak Gibran menghentak kita, mengejutkan kita dengan kemampuan public speakingnya yang menurut saya itu sangat-sangat amat mirip dari intonasi nada suaranya gitu ya. Mirip banget, dari gesturnya juga persis dengan sang ayah yaitu Bapak Presiden Joko Widodo. Dengan cara beliau bertutur, berintonasi, juga melakukan gesturnya benar-benar mirip plek ketiplek lah pokoknya sama Pak Jokowi. Emang pohon itu nggak jauh jatuhnya dari buahnya ya. Nah, menyoroti perhelatan debat calon wakil presiden 2024 ini antara Cak Imin
Bapak Gibran Rakabuming Raka juga Pak Mahfud MD ini saya memiliki beberapa poin-poin yang menarik untuk kita ulas dan bisa kita berpendapat, kita diskusikan dalam kolom komentar, yaitu tadi ya, selain yang pertama saya sebut menguasai panggung, momen menarik juga terjadi ketika sesi tanya jawab ya, interaksi langsung antar calon wakil presiden tersebut, dimana ketika Caimin menjatuhkan mikrofonnya dan suasananya malah menyenangkan begitu, kita lihat jadi cair. Pak Gibrannya pun juga melontarkan tawa. Di sana tuh kalau nggak salah ya, koreksi saya kalau saya salah, itu Pak Gibran ini menanggapi gagasan yang dilontarkan oleh Caimin, yaitu tentang yang mencanangkan 40 kota setara atau selevel seperti ibu kota Jakarta. Dirasa agak sulit ya 40 ya. Ini menurut pendapat saya pribadi agak sulit 40. IKN aja ini selama bertahun-tahun dengan persiapan yang begitu pro kontranya melekat aja sulit ya. Ini menurut pendapat saya pribadi. Nah, sekali lagi tadi balik lagi ke topik yang tadi, tanggapan 40 kota selevel Jakarta di berbagai kota canangan Caimin itu dijawab agak sedikit nyentil ya. Kurang lebih kira-kira kalimatnya seperti ini. Memiliki ide dengan membangun 40 kota setara atau selevel kota Jakarta, tapi kok nggak ngedukung IKN? Dari pernyataan atau kalimat ini ya masuk akal juga ya. Padahal tujuannya juga ya kurang lebih hampir sama seperti gagasannya Caimin atau Pak Anies tersebut ya. 40 kota dengan setara selevel kota Jakarta, kan diharapkan IKN ini kan sebagai pemerataan di berbagai daerah untuk mengimbangi kota Jakarta tersebut. Tapi di lain sisi Caimin berlaku kontradiktif di sini ketika dia melontarkan gagasan yang tentunya kontra dengan kenyataan atau fakta yang benar-benar sudah ada. Ya, lepas dari semua kontroversi soal IKN itu ya. Juga ada momen di mana ketika Caimin melontarkan pertanyaan tentang tips and trick kepada Pak Gibran Rakabuming, kurang lebihnya muatannya kok bisa kota Solo itu memiliki proyek-proyek besar di Solo gitu ya. Dan sekali lagi dijawab lugas dan sedikit nyentil, yaitu tentang jawabannya bahwa beliau tahu arah pertanyaan ke arah mana, karena kan yang kita tahu ini sedikit flashback ya. Jadi secara informasi ya memang exposure media ketika Pak Gibran ini menjadi wali kota Solo ya memang secara mentereng itu proyek-proyek banyak dilakukan di kota Solo itu ya. Cuman Pak Gibran sekali lagi menjawab dengan lugas bahwa apa yang terjadi, proyek besar banyak masuk ke Solo dan berbagai pencapaiannya yang terlihat mentereng itu ya buah hasil kejelian beliau dengan berbagai kolaborasi yang dia lakukan. Terutama Gibran ini menjawab tektokannya langsung dengan Pak Ganjar selaku bisa dibilang atasannya gitu, sebagai gubernur Jawa Tengah gitu ya, Pak Ganjar ya. Nah, di poin ini sangat menarik yang menjadi sorotan juga, di mana alih-alih Caimin itu mengirimkan bola lambung, memberikan umpan atau apa gitu ya, atau apa analoginya, pancingan gitu ya, yang harapannya bisa kena, ternyata umpan lambungnya dimentahkan, malah diintercept sama Pak Gibran. Ini momen yang sangat epic juga ya buat saya pribadi dalam menyaksikan, karena jawaban lugas beliau kurang lebih Pak Gibran itu menjawab sebelum adanya beliau pun proyek-proyek besar sudah masuk ke kota Solo, bahkan lebih besar anggarannya, dan beliau pun menjawab itu tidak melulu menggunakan APBD melainkan hasil investasi dan lain-lainnya. Begitu menurut penjelasan beliau. Lalu Pak Mahfud MD juga ya agak sedikit yang menjadi sorotan saya, begitu agak sedikit menurut saya sih agak kesel dikit lah ya. Ya nggak bisa kita pungkirin, bukannya kesel ya, mungkin lebih tepatnya agak dongkol dikit lah gitu ketika beliau juga mengutarakan di segmen beberapa itu pertanyaan tentang carbon capture and storage ya. Nah, ini saya hanya menyoroti beberapa kejadian-kejadian menarik dan unik yang menurut saya menarik untuk dibahas dan menarik kita ulas untuk kita perbincangkan. Dan yang menjadi sorotan utama saya, ini hal yang paling penting ya, di bagian segmen closing statement atau pernyataan penutup. Di sini saya menyoroti tentang apa yang disinggung oleh Bapak Gibran Rakabuming Raka, yaitu tentang demografi. Saya di sana mendapati hentakan lagi bahwa beliau detail untuk mengamati demografi ya, dimana demografi itu kita tahu ya, demografi itu secara garis besarnya atau secara sederhana ya, istilah untuk menggambarkan di mana generasi suatu bangsa mengalami transisi atau adanya berhubungan dengan generasi suatu negara ya, entah itu pertumbuhan generasi emasnya, kehilangan generasi, dan seterusnya. Seperti di Jepang itu kan isu terbesarnya adalah demografinya yang lost demografi justru ya, dimana mereka hampir banyak kehilangan generasi penerus di bidang-bidang yang begitu fundamental di negara mereka. Nah, Pak Gibran ini jeli dan mengamati tentang demografi ini diangkat dalam closing statementnya, yang buat saya ini adalah brilian banget.
dimana dari kaum milenial sampai ke Gen Z dan kaum-kaum muda ini itu dirasa akan mencapai generasi keemasannya ya. Udah banyak riset-riset yang melakukan itu. Paling tidak intinya saya menyoroti kepekaan beliau terhadap demografi bangsa kita ini itu layak diacungi jempol menurut saya pribadi. Karena memang Indonesia saat ini, di mana ini adalah pemilu paling terdigitalisasi ya menurut saya, beda dari pemilu-pemilu lainnya, dan diharapkan kepekaan terhadap masa depan yang kita bakalan merambah atau bakalan merangsek ke dunia digitalan. Ini kan disadari SDM-nya bakal ada dari generasi-generasi yang sekarang ya. Nah, dari poin demografi tersebut, ini adalah bentuk kepekaan kejelian beliau dalam memandang generasi emas yang akan nanti diharapkan bisa membawa Indonesia mengarungi lautan digitalisasi ke depannya ya. Ini salah satu aspek yang dibutuhkan kita negeri ini tentang arus digitalisasi ini dengan mengaitkan dengan demografi. Menurut saya ini brilian banget. Itulah yang diharapkan bagi pemimpin yang akan kita pilih ya. Sekali lagi, video yang saya buat kali ini di Ikan Sepat belum menggambarkan tentang apapun itu pilihan saya, karena dinamikanya bakalan terus ada sampai debat capres dan cawapres kelima nanti ya. Saya masih akan pantau sampai nanti bakalan mantap pilihan saya jatuh ke tangan siapa. Akan saya akumulasikan pemaparan mereka. Mungkin kita ulas lagi di Ikan Sepat ini. Nah, menurut kalian gimana kira-kira? Kalian dukung pasangan nomor urut berapa? Dan kira-kira bagaimana pendapat kalian tentang debat calon wakil presiden tersebut? Dari 1 sampai 10 rating yang Anda berikan kira-kira berapa dari perhelatan debat cawapres semalam? 1 sampai 10. Kalau buat saya sih ya 8,5 lah untuk perhelatan debat cawapres kali ini. Dikarenakan anak saya lagi main, dia mau ngambil apaan itu. Nah, kira-kira berapa rating yang kalian berikan dalam perhelatan debat calon wakil presiden tersebut? Sekali lagi, ini hanya pendapat, boleh setuju boleh enggak, karena kita di sini bebas berpendapat, karena kebebasan berpendapat itu sekali lagi dilindungi oleh negara. Untuk sebuah apresiasi di channel saya Prasanggi Story, kalian boleh like, subscribe, komen, juga share-nya. Kita bakalan balik lagi di video-video selanjutnya yang menarik dan unik untuk disimak, seperti Tuang Cerita. Program Tuang Cerita itu video saya untuk menceritakan sejarah, pengalaman pribadi, dan cerita-cerita unik lainnya. Lalu di Kongko Apa Bae, biasanya saya ngobrol dengan 2-3 lawan bicara. Kita ngomongin apa aja. Yang ketiga tahun 90-an, di mana program tersebut tentang saya juga lagi-lagi bermonolog tentang ingatan cerita di masa lalu, tepatnya di tahun 90-an. Juga ada tentunya sekarang Ikan Sepat, di mana tempat saya mengutarakan pendapat tentang hal-hal apa saja yang sedang hangat diperbincangkan, dan masih banyak program-program lainnya mengenai Prasanggi Story. Pantengin terus Prasanggi Story. Terima kasih atas atensinya. Sekali lagi saya ngucapin terima kasih yang udah subscribe channel saya sampai sejauh ini. Yang nggak bisa saya sebutin satu-satu, yang jelas saya dari hati yang paling terdalam mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Doa terbaik untuk kalian. Singkat cerita, saya Prasanggi pamit undur diri. Salam tuang rasa, tuang cerita. Ikan Sepat, ini kan sebuah pendapat.